Kita bisa lihat angka kematian ibu dan angka kematian anak misalnya di Banten, Jawa Barat itu juga cukup tinggi. Tapi kalau kita bicara misalnya di daerah-daerah yang sulit, terpencil, ada tantangan-tantangan tersendiri yang dimiliki, termasuk jauh dari pusat layanan, geografis yang sulit, misalnya kondisi iklim yang sulit, itu juga mempengaruhi bagaimana mereka bisa mengakses layanan. Hal ini terbukti, misalnya kita bisa melihat bahwa masih tingginya angka kematian ibu dan bayi balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Dengan angka-angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga berencana maupun APK itu sendiri perlu didorong untuk menjadi sebuah layanan yang memang betul-betul maksimal, sehingga ke depan kita mengharapkan bahwa akan terjadi penurunan angka-angka, misalnya untuk angka kematian ibu, angka kematian bayi balita itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cukup signifikan. Nah, harapan kami yaitu tadi, program ini bisa tetap berjalan dan memberikan kontribusi nyata bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Bahkan ada puskesmas itu yang belum ada dokter. Itu kondisi infrastruktur ya. Nah, yang berikut lagi tentunya akses masyarakat untuk sampai ke vaskes ini juga masih sangat-sangat terbatas. Yang ketiga, masalah sosial budaya. Nah, ini yang sekiranya menurut pendapat kami turut memberi andil yang besar. Kenapa sampai masalah kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi dalam hal ini AKI, AKB itu masih cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat juga data terakhir menyangkut TFR kita. TFR kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah, kalau TFR-nya masih tinggi berarti menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga berencana itu belum berjalan maksimal. Tantangan yang pertama yang sering itu adalah bagaimana budaya yang ada, begitu ya. Tidak semua orang ingin tahu, artinya tidak semua masyarakat itu ingin misalnya menyampaikan bila kalau dia hamil, ya dia keguguran atau sesuatu untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa. Yang kedua, akses di puskesmas. Bagaimana area yang ada di NTT ini, itu kepadatan yang tidak terlalu padat, tapi tersebar penduduk yang kemana-mana. Gitu, ada bukit-bukit dan segala, sehingga mereka kadang-kadang datang untuk aksesnya sudah terlambat dan segala. Yang ketiga adalah tenaga kesehatan yang ada. Tidak ada. Tetapi jumlah tenaga bidannya juga sedikit, yang dilatih juga belum ada. Ada tapi mungkin paling senior, bidan senior saja yang dilatih 1-2. Kemudian ya kami masih terhambat tenaga dari segi jumlah juga, dari yang terlatih juga masih kurang. Yayasan IPAS Indonesia melakukan berbagai macam strategi dalam penguatan sistem kesehatan reproduksi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pemberi layanan kesehatan dalam memberikan layanan berkualitas dan sesuai standar nasional dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang telah terakreditasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Sehingga pemberi layanan nantinya mampu untuk memberikan layanan yang komprehensif serta berpusat pada perempuan.
Jadi pelatihan program-program yang dikerjakan IPAS dengan Kementerian Kesehatan dan sampai kepada kami Dr. Opchin itu sesuatu program yang baik, dan saya tahu bahwa upaya itu adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu. Ini dampak positif yang saya rasakan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang difasilitasi, yang digagas oleh IPAS ini, menambah kasana, menambah referensi bagi tenaga-tenaga kesehatan, khususnya para bidan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi Yayasan IPAS Indonesia itu mendukung penguatan sistem kesehatan di Indonesia karena ini menjadi penting untuk memastikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, memenuhi standar, bisa diakses oleh perempuan dan remaja perempuan di Indonesia.